iki jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe nyeritakake kisah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu datang kepada anaknya, yaitu namanya Siti Aisyah. Akhirnya Abu Bakar itu bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai anakku, ada apa ayahku? Aku pengen tanya, apa amalan apa yang pernah ayah belum perbuat yang diamalkan Rasulullah, yang pernah ayah lakukan? Sesungguhnya ayah ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi ada yang belum pernah apa? Nah, yang belum pernah saya lakukan yang pernah dilakukan Rasulullah. Akhirnya apa? Sayyidina Aisyah bercerita, setiap pagi Rasulullah sebelum dia berangkat ke pasar ada seorang pengemis buta. Dia itu Rasulullah sudah tiap hari kebiasaan itu menyuapi pengemis buta, memberi makanan dan menyuapi pengemis buta. Akhirnya si Abu Bakar itu tadi penasaran, dia juga ingin ikut Rasulullah menemui si pengemis buta yang ada di pasar. Dicarilah sama Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ketika waktu dicari sama Abu Bakar As-Siddiq, dia datang mencari si pengemis yang buta itu tadi. Ketika waktu dia mencari si pengemis buta itu tadi, terus dia bilang, ditanya, dicari, akhirnya ketemu pengemis itu. Wahai sahabatku yang tiap hari memberikan aku makan, di mana kamu beberapa hari ini kok nggak datang? Saya menanti kamu sahabatku, di mana kamu? Di mana kamu sahabatku? Tiap hari itu datang. Tiap hari itu tidak, karena sudah beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah, dia tidak pernah ada yang menyuapi. Akhirnya datanglah si Abu Bakar membawa sepotong roti. Akhirnya didatangilah si pengemis tadi, didatangi terus sambil datang, permisi, oh sahabatku, ini sahabatku ya. Ya udah, ini makanannya mana tiap hari bagianku ini. Mau buka, saya udah lapar. Suapin saya sahabatku gitu. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi si pengemis buta itu tadi, si pengemis buta itu tadi sambil berkata-kata kasar. Kamu itu jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu tukang hasut, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang hibul. Kamu jangan sampai percaya dengan Muhammad. Padahal yang tiap hari menyuapi itu adalah Rasulullah. Tiap hari dihina berbulan-bulan itu Rasulullah tidak akan pernah marah. Dihina si pengemis buta itu tadi. Akhirnya disuapi sama Abu Bakar. Akhirnya ketika udah disuapi satu suap, langsung dimuntahkan sama si pengemis tadi. Bu, siapa kamu? Siapa kamu menyuapi kamu? Yang menyuapi nggak sekasar ini. Dulu gimana kalau waktu menyuapinya? Dulu kalau menyuapinya dia dikunyah dulu sama dia. Jadi Rasulullah itu tiap hari mengunyahkan orang pengemis, karena pengemis itu tidak punya gigi. Giginya sudah habis. Jadi dikunyah nih Bu. Setiap hari dikunyah nih makanan itu tadi, terus disuapin sama si pengemis tadi Rasulullah. Padahal pengemis itu setiap disuapin menghina Rasulullah. Tapi ketika waktu Rasulullah menghina, tetap dia menyuapinya. Nggak pernah dia itu berkeluh kesah atau marah kepada si pengemis. Kayak dengan contoh, nggak usah jauh-jauh. Sampean ini tiap hari umpamanya sampean ini ngekei wong. Setiap hari sampean itu ngasih orang. Ketika aku sampean ngasih orang, tapi sampean dihina sama orang itu, kira-kira marah nggak sampean? Ngamuk. Wong orangnya terima kasih sama sekali belas. Wis dikasih malah marah-marahin lah. Orang kan kebanyakan seperti itu. Tapi ini enggak Rasulullah. Segitu hebatnya Rasulullah, dan berbulan-bulan bertahun itu menyuapi tiap pagi si pengemis buta itu tadi. Lah akhirnya ketika waktu itu dikunyah dengan siapa kamu? Saya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya khalifah.
Terus kamu tahu yang setiap hari kamu menyuapi, yang kamu tiap hari nyuapin kamu itu siapa? Siapa dia? Dia adalah Rasulullah yang setiap hari kamu hina. Akhirnya si buta itu nangis. Menangis. Krono kebaikan padahal setiap hari saya itu setiap hari padahal saya itu menghina dia. Setiap hari saya mencemooh dia, mengolok-olok dia. Tapi dia tidak pernah memberikan kasar. Makanan yang kasar setiap hari saya dikunyahkan, setiap hari saya disuapi. Sedangkan saya tiap hari itu mengolok-olok dia, dia tidak pernah marah. Akhirnya ketika waktu si buta tadi langsung dia sadar, menangis, sahabatku, kenapa kamu meninggalkan aku? Akhirnya terus dia langsung masuk Islam. Itulah. Makanya saya bilang Islam itu merangkul, bukan Islam itu tujuannya untuk memukul. Gitu loh. Maka Islam adalah merangkul. Jangan Islam itu untuk memukul. Maka dinamakan Islam rahmatalil alamin. Sifatnya adalah rahmat. Jangan sampai ketika waktu sampai itu mempunyai, mentang-mentang kamu punya agama sedikit, akhirnya sampean lupa uspai. Makanya kesalahan terbesar di dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Saya sudah sering bilang, kesalahan terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Sekarang kayak contoh, saya itu tiap hari main ke Kuta Bali. Saya itu main ke Kuta Bali, ketika tuh saya main ke Kuta Bali kan ada pantai, di pantai ada bule-bule Bali pada telanjang. Akhirnya saya lewat. Nah ketika tuh saya lewat, Masya Allah. Astagfirullah. Ya kan, betul nggih? Lah ketika waktu saya melihat seperti itu, tapi saya di hati saya istighfar, tapi niatnya menghina, ya Allah orang duise wong kae. Padahal dia itu tidak kenal kita. Dan dia tidak pernah menghujat kita, tapi kita sudah menghujat dia. Kira-kira yang pikiran yang salah itu kita apa orangnya? Kita. Nggih mboten? Kita ora pernah kenal karo dhewe. Tapi ketika waktu awake dhewe kok wis moro-moro hujat dhek kae kelakone binatang kok ngene-ngene. Lah itulah harus kita rubah sekarang. Harus kita rubah. Karena ketika waktu kita merubah di dalam hati kita, agar kita tidak mudah untuk menghina orang lain, tidak mudah untuk menghakimi orang lain atau mendaktis orang lain kalau orang lain itu buruk dan saya lebih baik. Karena apa? Nabi Adam diusir dari surga karena hawa nafsu. Nabi Adam diusir dari surga karena hawa nafsu. Nggih mboten? Tapi iblis diusir karo Gusti Allah dan dinasni masuk neraka kuwi krana ana khairu antum. Aku lebih baik daripada kamu. Kalau Kanjeng Nabi Adam diusir karena hawa nafsu karo Gusti Allah sik diampuni. Tapi lek wis ndirasa sombong ning atine, kuwi sing karo Gusti Allah ora bakal diampuni. Gitu loh. Makanya Ibnu Athaillah Wisakandari pernah ngomong toh, lebih baik orang itu ahli zina, ahli maksiat, tapi ketika waktu dia merasakan zina, dia merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh rahmatnya Allah, merasa butuh ampunan Gusti Allah, ingin bertobat kepada Allah, dari itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, tapi di dalam hati ini duweni rasa sombong. Lebih apik. Maka jenengan kudu duweni sing diarani ilmu karo pengetahuan itu berbeda. Ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Kalau ilmu itu turunnya dari Allah melalui Quran dan hadis. Ketika waktu kamu sudah mendapatkan ilmunya Allah, maka kamu akan hidup yang dinamakan pengetahuan itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Koyok jenengan kabeh, koyok wit-witan, koyok tumbuhan, koyok alam dunia ki kabeh ciptaan Gusti Allah, itu tentang pengetahuan. Koyok contoh, jenengan ki matematika. 5 ditambah 5 sampai jawabnya salah, 5 ditambah 5 sampai jawabnya 8. Kuwi dosa napa mboten?
Tapi jenengan ketika waktu umpamane jenengan mboten nglakoni, saiki coba ayo sampean maca syahadat. Syahadat tapi sampean ngerti. Tapi ketika waktu sampean maca syahadat diplesetne. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna akhirnya diplesetne. Kira-kira sampe dosa lho mboten? Lah, itu lho bedane ilmune Allah dengan pengetahuan. Kalau ilmunya Allah itu ketentuan dari Allah itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk menata manusia. Tapi ketika waktu pengetahuan kayak ilmu matematika, ilmu perbengkelan. Kalau ibaratnya ilmu perbengkelan sampai ibarat megai gak budal, dosa lho mboten? Tapi nek sampean gak salat, dosa. Niku lho. Kalau sampai mementingkan ilmu pengetahuan, kalau kamu banyak ilmu pengetahuan, maka kamu akan dimudahkan di urusan dunia. Tapi kalau kamu menggeluti ilmu Gusti Allah, maka kamu akan dimudahkan di dalam akhirat dan menuju surganya Allah. Ngoten lho. Paham nggih? Jadi antara ilmu pengetahuan dan ilmu Allah itu berbeda. Kalau ilmu itu dari Allah melalui Al-Qur'an dan hadis yang diturunkan melalui malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad untuk mengatur umat manusia yang ada di dunia. Tapi pengetahuan itu yang kita ciptakan sendiri, kayak mobil, kayak penemuan-penemuan, kayak penemuan rumus-rumus, penemuan ilmu-ilmu matematika. Ketika waktu kamu nggak mempelajari ya nggak dosa. Tapi ketika waktu kamu sudah tahu dengan agama, tapi kamu nggak mau belajar dengan agama, maka kamu akan dosa. Sampai kata man tarokal jahil fakul dabin alai. Barang siapa yang meninggalkan anak dalam kebodohan, maka dosa-dosanya anak yang menanggung orang tua. Badal kuwi wes anak. Ninggalin anak dalam kebodohannya dosa, apalagi kita kalau nggak mau belajar niku lho nggih. Makane harus bener-bener belajar agama. Ada kata Imam Syafi'i, ada jenis dua orang ketika waktu kita menyampaikan kebaikan. Ada orang, kalau orang bodoh ketika waktu disampaikan dengan kebaikan, maka dia akan marah. Tapi kalau orang pintar ketika waktu disampaikan dengan kebaikan, maka dia akan merem. Kalau orang malah sampai tak omongi, Bu, jenengan buat tenang salah ngeten iki, Bu. Kalau sampai itu kayak seperti ini, ntar seperti ini, kira-kira marah apa mboten jenengan? Umpamane ketika itu kalian ngomong padha kancane. Sampai kok aja ngono to, Bu, iki lho kleru gak ngono kuwi lah. Marah napa mboten? Marah. Tersinggung. Makanya ketika waktu kalau orang bodoh, ketika waktu dinasihati atau dielekne sesuatu sama orang, kita akan tersinggung. Merasa aku kurang, aku ngini lah, merasa benar. Tapi ketika waktu kita orang pintar, kalau orang pandai, ketika teman dinasihati seseorang, dia akan merenung. Mungkin aku ada salah, karena setiap ucapan manusia itu mungkin dari perkataan Allah yang dilewatkan oleh manusia untuk menegur kita. Makanya undur mangkola wala tangdur mangkila. Jangan lihat orang yang berbicara, tapi lihat dari isi pembicaraan itu tadi. Ngilmu itu orang sampai belajar neng pondok pesantren tok, Bu. Tapi ketika aku sampai itu kayak majelis seperti ini juga belajar ilmu juga. Ngerti lho. Jadi ketika setiap ucapan anak kecil kalau dia itu baik, pakai. Kalau orang kiai, kalau perkataan buruk, yo ojo digawe, jangan dipakai. Itu loh. Maka pesan saya itu tadi, jangan ilmu antara ilmu setiap kita. Makanya sampai Kanjeng Nabi itu berkata, utlubul ilma walau bi sini, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke, dan ini harus paham antara ilmu pengetahuan atau yang dinamakan pengetahuan dengan ilmu itu berbeda. Kalau ilmu itu ketentuan dari Allah, kayak tentang agama Islam. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu ilmu yang dipertemukan kayak manusia. Kayak contoh Undang-Undang Dasar 45 itu ketentuan dari manusia. Itu loh, Undang-Undang Dasar. Kalau contoh sampean itu nggak melakukan salah satu undang-undang, dosa kan mboten? Tapi ketika waktu sampean ngelanggar perintah Gusti Allah, ora gelem salat, ora gelem puasa, penggaene mabuk, dosa napa mboten? Dosa. Paham nggih? Iku. Makane napa to?
ketika waktu sampai belajar ilmu, ini ada suatu kisah saya pernah sering kula critani teng jenengan. Nggih, teng critani teng jenengan. Ada seorang syekh. Dia itu mulai dari umur 15 tahun sampai umur 95 tahun nggak pernah berhenti sholat, nggak pernah berhenti tahajud. Kan nggih ngoten to. Nggak pernah berhenti sholat, nggak pernah berhenti tahajud, nggak pernah berhenti zikir. Setiap hari sholat, setiap hari zikir, karena dia punya ilmu. Terus ke suatu ketika umur 90 tahun dia itu mau sholat tahajud jam 2 malam. Dia keluar mau ambil air wudhu. Ternyata di atas sumur sudah ada malaikat Allah yang berjubah putih dan sambil membawa buku. Ditanya sama wali, ditanya orang itu tadi, ditanya, akhirnya ditanya sama orang itu tadi, ditanya, ya wahai makhluk Allah, siapa gerangan kamu? Saya adalah malaikatnya Allah. Saya adalah malaikatnya Allah. Saya adalah malaikatnya Allah. Terus yang kamu bawa itu apa? Ini adalah buku catatan Allah, dan ini isinya adalah nama-nama kekasih Allah yang setiap hari dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Lah, karena dia selama 15 tahun sampai umur 95 tahun itu nggak pernah berhenti. Dia itu sholat, nggak pernah dia itu berhenti untuk tahajud, nggak pernah berhenti dia itu munajat kepada Allah. Dia artinya merasa aku jelas ada di catatan itu. Akhirnya ditanya sama malaikat, wahai malaikat Allah, tolong malaikat Allah buka kira-kira di dalam buku itu ada nggak nama saya? Ada nggak nama saya? Akhirnya ketika waktu punya nama saya dibuka sama malaikat, dicari nama si fulan. Ternyata di kitab itu tidak ada namanya. Akhirnya dia kaget. Si ahli ibadah itu kaget. Kenapa nama saya tidak ada? Kenapa nama saya tidak ada? Akhirnya ditanya, wahai malaikat Allah, tolong cari lagi. Cari lagi nama saya, ada nggak di buku itu? Akhirnya dibuka lagi. Ketika waktu dibuka lagi, tidak ada. Akhirnya dia langsung bersimpuh, langsung lemas dia. Kenapa nama saya tidak ada? Padahal saya tidak pernah munajat kepada Allah. Saya itu tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Tapi kenapa nama saya tidak ada di situ? Kenapa saya itu bukan bagian wali-wali Allah, bukan kekasih-kekasih Allah, dan saya itu tidak pernah berhenti kepada Allah? Akhirnya malaikat suruh buka lagi, 3 kali disuruh neliti lagi. Ternyata tetap tidak ada di dalamnya. Akhirnya si ahli ibadah tadi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Allah, kenapa nama saya tidak ada di buku itu? Padahal saya ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Saya ini tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Engkau. Dan saya itu nggak pernah meninggalkan zikir kepada Allah. Tapi kenapa nama saya itu tidak ada? Akhirnya malaikat menjawab, kamu mempunyai ilmu, cuman kamu pakai untuk diri sendiri tanpa kamu amalkan. Sedangkan tetanggamu ada yang kelaparan, kamu tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Badan tetanggamu sedang kelaparan, dan kamu ilmumu cuman kamu pergunakan dirimu sendiri tanpa kamu amalkan, tanpa kamu ajarkan. Maka ibarat ilmu, kalau ibarat ilmu, sampai punya ilmu tanpa kamu ajarkan, tanpa sampai amali, ibarat uwit rindang tapi ora enek uwo. Akhirnya ketika tuwit iki mati, yo mati. Tapi lek sik enek uwo ceblok iso tukul meneh dadi wit meneh. Padahal wit sitok iso menghasilkan berapa biji buah, dan buah itu kalau jatuh iso betukul piro ae. Sama seperti ilmu, enggak akan pernah mati. Gitu loh. Akhirnya ketika waktu itu baru kita tahu ternyata kalau kita pandai untuk ilmu tanpa kita ajarkan, tanpa kita amalkan, ilmu itu tidak ada gunanya. Makanya ilmu isone kawujud ya kudu diamalne, kudu diajarne.
Paham nggih? Makane kuwi sing diarani urip kuwi urip kuwi urip. Berarti kudu iso manfaat marang liyane. Ketika waktu sampean sudah mempunyai ilmu, kamu sudah mempunyai ilmu berarti apapun yang melekat di dalam diri sampean kudu ditokne. Kaya umpamane nafas, sampean ambekan. Tapi jika usah ditokne nah ambekan, kira-kira pripun mboten jenengan? Hidup napa mboten? Ayo, sampean ambekan tok. Tapi gak usah dikeluarkan nafas itu. Kira-kira hidup enggak? Enggak bakalan hidup sampean. Kalau nafas itu tidak dikeluarkan, jelas kamu itu enggak bakalan hidup. Tapi ketika waktu kamu bisanya hidup, nafas harus dikeluarkan. Baru kamu bisa hidup. Kalau nafas cuma disimpan saja tanpa kamu keluarkan, enggak bakalan hidup. Tapi ketika waktu nafas kamu keluarkan, baru hidup. Apapun yang masuk di dalam diri kita, kayak contohnya salak iki lho, tak pangan. Iku apa tak simpen ning jero weteng. Ayo. Kira-kira tak simpen mboten ning jero weteng iki? Bakal ya tak tokne lewat BAB. Berarti setiap yang melekat di dalam diri kita harus wajib kita keluarkan. Seperti jasad aja besok kita tinggalkan loh. Padahal jasad itu loh, ini bakal kita tinggalkan. Apalagi cuman harta, apalagi cuman ilmu. Maka setiap apapun ilmu, sekecil apapun, sedikit apapun ilmu, kalau cuman kita diamkan saja tanpa kita amalkan, tanpa kita ajarkan, maka ilmu itu tidak akan ada gunanya. Nonton. Tapi ingat, lek sampean wis ngetokne ilmu, kuwi yo aja enek kepentingan. Kayak contoh, sampean nglebokne nafas. Ngetokne nafas. Enek kepentingan apa ora? Mboten. Karena aku sampean pengen urip. Kuwi tok. Lah, terus sampean ki ngentut. Kentut. Kira-kira enek kepentingan apa ngetokne kentut? Mboten. Lek sampean orang ngentut yo masuk rumah sakit. Nggih mboten? Nggih. Lah, makanya di sini setiap apapun yang kita tidak keluarkan maka akan menjadi penyakit. Seperti ilmu juga. Kalau sampai punya ilmu belajar ilmu gede dhuwur tapi tanpa kamu amalkan, maka ilmu itu tidak akan ada gunanya, malah ilmu itu akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka sehebat-hebatnya orang hidup di dunia ini, orang yang pernah meninggalkan tilas ketika waktu hidup di dunia ini. Saiki kula tangkel kabeh teng mriki. Sampeyan kenal tauruh wajah Kanjeng Nabi? Mboten pernah nggih. Tapi sampeyan ngerti to ceritane Kanjeng Nabi? Nggih ngerti to, sampai maulute bareng sampai dirayakne lho mati ning apa waktu kelahirane. Kuwi lho sampai dirayakne. Padahal Kanjeng Nabi ki sapa sampeyan to? Ayo, dulure sampeyan dudu. Tapi Kanjeng Nabi ki mau sampean sing kenal sampean kenal karo Kanjeng Nabi ki mau krana ilmune apa krana wonge? Ilmu. Maka disinilah sampean saya kita tekoni, sampean kenal Gus Dur, terkesan kenal apa seneng karo Gus Dur iki krana ilmune apa krana wonge? Ilmune. Wali Songo itu krana ilmune apa krana wonge? Ilmune. Maka itulah ilmu itu kalau kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang yang di sekitar kita, maka akan hidup sampai hari kiamat. Bayangkan lah Bu, Pak, Kanjeng Nabi meninggal pun pirang puluh tahun, pirang ratus tahun, pirang ewu tahun. Mol wali iki pun meninggal pirang ewu tahun, tapi delok makame enggak pernah sepi. Kanjeng Nabi makame enggak pernah sepi. Ya itulah yang dinamakan wong mati tapi sejatine urip, wong urip tapi sejatine mati. Maka kudu harus hati-hati, harus banyak-banyak. Kalau sudah mendapatkan ilmu dari sini harus diamalkan. Ojo gurmek dineng netok disimpen dewe. Aku itu amalan toko Gus Ali, rezekiku lu lancar. Lah engko lek mau tak ajarne tanggoku kok jelas kok rezekinya melok lancar. Aku rezeki melok sepi kok. Ada loh seperti itu. Ayo. Ada seperti itu. Ayo. Ketika waktu kita itu mempunyai amalan dan amalan itu ngepek.
Amalan itu ketika waktu contoh koyok podo dodolan bakso nih. Iya toh? Dodolan bakso tonggole dodolan bakso iki meruwami. Tonggolan dodolan bakso iki mu tonggone dodolane ruwami. Nggih toh? Jejer nih. Terus kira-kira sing sebalahe bakso iki mau takon, "Mbak, Mbak, Mbak. Apa Mbak Yu? Sampai kok ruwami ngono ki rahasiane apa to, Mbak?" Kira-kira didudone mboten? Ora, malah satu-satuan kok. Ya mboten, kadang malah aku jelas ki. Bahwa warung kakek ora ngono ki. Merasa krono ku mau lho. Kudu dihilangi mindset sing kaya ngono kuwi. Harus dihilangkan mindset seperti itu. Karena kalau kita nggak menghilangkan mindset seperti itu, maka sifate awake dhewe gomek suudon neng wong. Apa berprasangka buruk. Makanya kita harus belajar husnudon. Maka setiap apapun, sekecil apapun ilmu yang sudah sampai dapatkan di majelis Tanwirul Qulub ini, ya kudu disampaikne, kudu disebarne. Aja gomek dinengne tok digawe dhewe. Lah sesuk lek umpamane aku mati, sampean mati, ya sapa terus ilmune ya entek. Nggih mboten? Nggih. Paham nggih? Dadi lek ilmu yang dapat dari sini harus diajarkan. Aja gomek meneng tok, tak gawe dhewe lah tinggi kesehatanku dhewe. Nggih mboten? Engko lek wis digawe kesehatanku dhewe, lha aku wis ninggal. Saya sudah meninggal. Terus ketika aku sampean ki umure di atas saya semua, terus meninggal entek wis semono. Ora nek sing ngajarne nek terus apa sing marane? Ilmu golek sampean ora gelem ngajarne. Paham nggih? Jadi sedikit apapun ilmu yang kalian dapatkan di majelis Tanwirul Qulub, ya kudu diamalne. Makane ilmu isone kawujud ya kudu diamalne. Jam pinten bulan? Wis suwi. Nah. Makane kuwi harus kudu belajar untuk diamalkan. Aja grumek digawe dhewe. Carane ngamalne napa? Diwiridkan. Lek wis diwirid ya sampean wis krasa nyatane wiritan, baru sampean warahne ning wong. Nggih, diwarahne ning wong. Warane piye? Contoh, Bu, sampean biyen perasaan koyo ndiloro penyakit lara atau penyakit kaya umpamane Kang Ilyas utawa Bu Rokayah biyen ndiloro penyakit jantung, di penyakit loro mak. Gampang ibarat gampang loroan. Kok saiki mari ki mau biyen apa Bu obate? Lah, sampean kudu warahne. Aku biyen karo tau ngaji ni guruku, krana sanate kok guruku, aku diwarahne kon zikir niki, kon ngamal niki. Ya kudu diwarahne ngono kuwi. Kudu blas kuwi wajib. Aja gemek disimpen dhewe. Ngono lho. Wajib kudu diwarahne. Kadang wong kaping marahne gak wani. Ngene mboten? Krana wedi kleru. Badal sampean wis ngrasakne dhewe. Aku ngamalne iki kok aku penyakitku mari. Aku ngamalne kok penyakitku sembuh. Berarti ada sesuatu dari zikir itu karena mungkin ada mustajabah. Teko sanate guru sampai sanate teko Rasulullah. Ngoten lho. Ketika waktu sanate teko Rasulullah, akhirnya sampean kudu harus tahu. Berarti kalau saya sudah ngaji di Tanwirul Qulub di Gus Ali sampai bertahun-tahun loh, sampai ini ngaji gak kena sedina rong dina loh ya. Sampai ngaji sudah ada berapa tahun, Bu Rokayah aja 2 tahun lebih loh. 3 tahun loh Bu Rokayah. Bu Is mungkin hampir 2 tahun. 2 tahunan mungkin Bu Is bisa. Lah ya, berarti selama ngaji di sini ya gourmet ngaji Allah kan enggak. Sebelum saya ngaji zikir Tanwirul Qulub, zikir nafas, sampean tak kai ilmu rakitan sidik-sidik, ilmu kaweruh, ilmu kehidupan. Karena ilmu di sini bukan ilmu ngaji golongane tentang wudu, salat. Karena sampean jelas iso belajar salat ning kiai-kiai ning pondok ini sampean. Lek sampean ngaji niki guru tak warisi salat, tak ceritani salat. Waleh. Ngene mboten? Nggih. Tapi lek umpamane sampean diceritani tentang kehidupan, karena apa? Hablum minanas karo hablum minallah. Hubungan karo sesama manusia piye, karo sesama Allah itu gimana? Kan sudah ada caranya. Kalau kamu hubungan dengan Allah, satu, ibadah sholat. Nggih mboten? Ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zikir, ibadah takwa.
Tapi lek wis hubungan karo manusa, kuwi sing rada abot. Soale lek awake dhewe iku kudu manfaat ning manusa, ya kudu ngetokne biaya. Jelas, kaya sampean iki lho ngetokne biaya, tetep setiap kita ngibadah kepada Allah, pasti kita itu mengeluarkan. Ibadah ke sesama manusia, pasti kita mengeluarkan materi sedikit dengan kita. Kalau cuma nasihati nggak ada nukunge, nasihati sampean itu bla 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 bla. Tapi kok gue ngomong tok wong luwe kok diceramahi panggal luwe. Ya nggih mboten? Orang lapar kok diceramahi. Ya ora mandi-mandi, ora mlebu. Wong aku ki lho ora butuh ceramah, butuhe dikeki mangan. Makane Kanjeng Sunan Derajat ngomong weana payung wong kang kudangan. Weana teken wong kang wuta. Weana sandang wong kang udo. Weana pangan wong kang keluweh. Nggih mboten? Nggih. Lah, dari sinilah sampean harus tahu ternyata hidup ini yang paling hebat, yang paling bagus, ibadah yang paling tertinggi adalah khairunas anfa'ahum linnas. Paham nggih? Pun itu mawon. Sakniki mendet air wudu.